When I was a kid, my mom and I made this deal. I was allowed to take 3 mental health rest days every semester as long as I continued to do well in school. This was because I started my mental health journey when I was only 6 years old. I was always what my grade school teachers would call a worrier, but later on we found out that I have trauma-induced anxiety and clinical depression. This made growing up pretty hard. I was worried about a lot of things that other kids weren't, and school got really overwhelming sometimes. This resulted in a lot of breakdowns, panic attacks. Sometimes I was super productive, and other days I couldn't get anything done. This was all happening during a time when mental health wasn't being talked about as much as it is now, especially youth mental health. Ketika saya masih kecil, saya dan ibu saya membuat sebuah keputusan bahwa saya diizinkan untuk mengambil 3 hari istirahat kesehatan mental setiap semester selama saya berprestasi di sekolah. Ini dilakukan karena saya mengalami gangguan kesehatan mental sejak usia 6 tahun. Di sekolah dasar, guru saya selalu memanggil saya dengan sebutan seseorang yang selalu khawatir. Dan ternyata mereka menemukan bahwa saya memiliki trauma-induced anxiety dan depresi klinis. Ini membuat saya tumbuh dewasa sedikit lebih sulit. Saya terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang anak seusia saya tidak khawatirkan. Dan sekolah juga terkadang menjadi hal yang luar biasa. Dan ini banyak menghasilkan gangguan seperti serangan panik. Terkadang suatu hari saya akan menjadi sangat produktif, dan terkadang di lain hari saya juga akan menjadi seorang yang tidak akan menyelesaikan apapun. Ini semua terjadi selama ini ketika kesehatan mental tidak benar-benar diperhatikan dan dibicarakan seperti saat ini, terkhusus kesehatan mental pada remaja dan anak-anak. Some semesters I used all of those rest days to the fullest. Others, I didn't need any at all. But the fact that they were always an option is what kept me a happy, healthy, and successful student. Now I'm using those skills that I learned as a kid to help other students with mental health challenges. I'm here today to offer you some insight into the world of teenage mental health. What's going on? How did we get here? And what can we do? But first, you need to understand that while not everyone has a diagnosed mental illness like I do, absolutely everyone, all of you, have mental health. All of us have a brain that needs to be cared for in similar ways that we care for our physical well-being. Our head and our body are connected by much more than just our neck, after all. Mental illness even manifests itself in some physical ways, such as nausea, headaches, fatigue, and shortness of breath. So since mental health affects all of us, shouldn't we be coming up with solutions that are accessible to all of us? That brings me to my second part of my story. Dalam beberapa semester, saya menggunakan waktu 3 hari tersebut untuk beristirahat sepenuhnya. Namun di lain waktu, saya tidak butuh sama sekali waktu istirahat tersebut. Namun pada kenyataannya, bahwa mereka selalu menjadi sebuah pilihan. Itu adalah apa yang membuatku senang dan menjadi siswa yang sukses. Saat ini, saya menggunakan kemampuan yang saya pelajari ketika masih kecil untuk membantu siswa lain yang sedang menghadapi gangguan kesehatan mental. Saya berada di sini untuk menawarkan kepada Anda sebuah wawasan tentang dunia kesehatan mental pada remaja, apa yang terjadi, bagaimana kita bisa sampai di sini, dan apa yang bisa kita lakukan. Namun yang pertama, Anda harus mengerti bahwa tidak semua orang memiliki diagnosa penyakit kejiwaan seperti yang saya alami. Tentu, kita semua memiliki kesehatan mental. Kita semua memiliki otak yang perlu untuk dirawat, sama seperti kita merawat fisik kita. Otak dan badan kita saling terhubung, lebih dari sekedar lahir kita. Penyakit mental bahkan memanifestasikan dirinya dalam beberapa cara psikis, seperti mual, sakit kepala, kelelahan, dan sesak nafas. Jadi, sejak kesehatan mental berefek pada kita semua, bukankah seharusnya kita perlu untuk menemukan solusi yang bisa diakses oleh semua orang? Dan hal ini membawaku pada bagian kedua dalam ceritaku. When I was in high school, I had gotten pretty good at managing my own mental health. I was a successful student, and I was president of the Oregon Association of Student Councils.
But it was around this time that I began to realize mental health was a much bigger problem than just for me personally. Unfortunately, my hometown was touched by multiple suicides during my first year in high school. I saw those tragedies shake our entire community. And as the president of a statewide group, I began hearing more and more stories from students where this had also happened in their town. So in 2018, at our annual summer camp, we held a forum with about 100 high school students to discuss teenage mental health. What could we do? We approached this conversation with an enormous amount of empathy and honesty, and the results were astounding. What struck me the most was that every single one of my peers had a story about a mental health crisis in their school, no matter if they were from a tiny town in Eastern Oregon or the very heart of Portland. This was happening everywhere. Ketika berada di SMA, saya cukup baik dalam memanage kesehatan mental yang saya miliki, membuat saya menjadi siswa yang berprestasi, dan saya menjadi presiden Asosiasi Dewan Siswa di Oregon. Namun, dalam waktu dekat ini, saya mulai menyadari bahwa kesehatan mental merupakan masalah yang lebih besar dibandingkan dengan kepribadian saya. Sayangnya, di kampung halaman saya terdapat banyak kasus bunuh diri selama 1 tahun pertama masa SMA saya. Saya melihat bahwa tragedi ini mengguncang seluruh komunitas kami, dan sebagai presiden kelompok di seluruh negara bagian, saya mulai mendengarkan lebih banyak cerita dari murid yang kotanya mengalami hal yang sama. Lalu pada 2018, di acara perkemahan musim panas tahunan, kami membuka forum yang berisi 100 murid SMA untuk mendiskusikan tentang kesehatan mental pada remaja. Apa yang harus kita lakukan? Kami memulai percakapan ini dengan sebuah empati, kejujuran, dan hasil yang luar biasa. Apa yang mengejutkan saya adalah setiap teman sebaya saya ternyata memiliki cerita tentang krisis kesehatan mental di sekolah mereka. Tidak masalah jika mereka berasal dari kota kecil di timur Oregon atau jantung kota Portland, ini terjadi di mana saja. We even did some research and we found out that suicide is the second leading cause of death for youth ages 10 to 24 in Oregon. The second leading cause. We knew we had to do something. So over the next few months, we made a committee called the Students for a Healthy Oregon, and we set out to end the stigma against mental health. We also wanted to prioritize mental health in schools. With the help of some lobbyists and a few mental health professionals, we put forth House Bill 2191. This bill allows students to take mental health days off from school the same way you would a physical health day. Because oftentimes that day off is the difference between feeling a whole lot better and a whole lot worse. Kind of like those days my mom gave me when I was younger. So over the next few months, we lobbied and researched and campaigned for our bill, and in June of 2019, it was finally signed into law. Kami pernah melakukan sebuah penelitian dan kami menemukan bunuh diri merupakan penyebab kematian urutan nomor 2 pada remaja usia 10-24 tahun di Oregon. Penyebab utama kedua adalah bunuh diri. Kami tahu bahwa kami harus melakukan sesuatu. Lalu dalam beberapa bulan kami membuat komunitas yang disebut Siswa untuk Oregon yang Sehat. Dan kami mulai mengakhiri stigma tentang kesehatan mental. Kami juga ingin memprioritaskan kesehatan mental di sekolah dengan bantuan beberapa pelobi dan beberapa profesional kesehatan mental. Kami mengeluarkan rumah benteng dengan poster 2191. RUU ini mengizinkan siswa untuk mengambil hari libur kesehatan mental di sekolah, sama seperti hari kesehatan fisik. Karena seringkali pada hari libur siswa merasa diri mereka jauh lebih baik. Seperti hari libur sekolah setiap semester yang ibuku berikan ketika aku masih kecil. Lalu beberapa bulan kemudian, kami melobi dan melakukan penelitian dan mempromosikan acara kami. Dan pada Juni 2019, itu ditandatangani oleh hukum. This was a groundbreaking moment for Oregon students. Here's an example of how this is playing out now. Let's say a student is having a really hard month. They're overwhelmed, overworked,
They're falling behind in school and they know they need help. Maybe they've never talked about mental health with their parents before, but now they have a law on their side to help initiate that conversation. The parent still needs to be the one to call the school and excuse the absence, so it's not like it's a free pass for the kids. But most importantly, now the school has that absence recorded as a mental health day, so they can keep track of just how many students take how many mental health days. If a student takes too many, they'll be referred to the school counselor for a check-in. This is important because we can catch students who are struggling before it's too late. Ini merupakan momen terobosan baru bagi siswa di Oregon. Inilah contoh bagaimana hal ini terjadi sekarang. Mari kita katakan bahwa siswa memiliki momen di mana 1 bulan mereka terasa sulit. Mereka merasa kewalahan, mereka bekerja terlalu keras, dan mereka merasa ketinggalan di sekolah. Dan mereka juga tahu jika mereka membutuhkan pertolongan. Mungkin mereka tidak pernah berbicara tentang kesehatan mental kepada orang tua mereka sebelumnya. Tapi sekarang mereka memiliki hukum di sampingnya untuk membantu percakapan itu dimulai. Orang tua tetap dibutuhkan untuk menelpon sekolah dan meminta izin ketidakhadiran. Jadi ini bukan seperti tiket gratis bagi siswa untuk tidak masuk kelas. Tapi yang paling penting adalah sekarang sekolah memiliki rekod ketidakhadiran siswa sebagai hari kesehatan mental. Sehingga mereka bisa melacak berapa banyak siswa yang mengambil hari kesehatan mental. Jika murid mengambil banyak hari, maka mereka harus berkenan untuk pergi ke konselor yang dimiliki sekolah untuk melakukan check-in. Ini sangat penting karena kita bisa mengetahui siswa yang sedang berjuang melawan penyakit mental sebelum itu terlambat.